Dina karamean aya tempat anu nangga masyarakat nasional. Halo, selamat datang teman-teman. Nama saya Aulia Urrohma dan saya adalah guru matematika kalian. Hari ini kita akan mempelajari bangun ruang sisi datar limas dan memahami konsepnya secara mendalam dengan nuansa kebudayaan Banten. Sebelumnya, apa yang kamu ketahui tentang bangun ruang sisi datar limas? Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh sebuah alas berbentuk poligon atau segi N dan sisi-sisi tegaknya berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Lalu, apakah ada yang tahu syarat perlu dan syarat cukup dari bangun ruang sisi datar limas itu sendiri apa saja sih? Sifat-sifat limas terdiri dari dua macam, yaitu menurut syarat perlunya dan yang kedua menurut syarat cukupnya. Yang pertama, menurut syarat perlunya. Syarat perlu adalah keharusan, tetapi tidak menjamin kepastian, sehingga sifat-sifat limas berdasarkan syarat perlunya yaitu yang pertama, memiliki satu sisi alas berbentuk segi N, di mana syarat N lebih besar atau sama dengan 3. Yang kedua, memiliki sisi tegak yang berbentuk segitiga yang kongruen. Yang ketiga, memiliki titik puncak. Yang keempat, memiliki rusuk tegak yang bertemu di satu titik, yaitu titik puncak. Kemudian yang kedua, menurut syarat cukupnya. Syarat cukup memberikan kepastian, tetapi mungkin tidak harus terdiri dari semua sifat yang terkait. Sehingga sifat-sifat limas berdasarkan syarat cukupnya yaitu, yang pertama, memiliki satu sisi alas yang berbentuk segi N dengan syarat N lebih besar atau sama dengan 3. Yang kedua, semua sisi tegaknya berbentuk segitiga yang kongruen. Yang ketiga, semua rusuk tegak bertemu di satu titik yaitu titik puncak. Yang keempat, tinggi limas tegak lurus terhadap bidang alas. Yang terakhir, titik puncak tepat berada di atas titik pusat alas. Kemudian, coba sebutkan mana yang termasuk rusuk, sisi, titik sudut, dan diagonal sisi pada bangun ruang sisi datar limas. Berikut ini adalah limas T, A, B, C, D dengan rusuk TA, TB, TC, TD, AB, BC, CD, dan DA. Sisinya yaitu ABCD, yaitu sisi alas, kemudian TAB, TBC, TCD, dan TDA. Titik sudutnya, T, yaitu titik puncak, kemudian A, B, C, dan D. Diagonal sisi yaitu AC dan BD. Rumus volume limas yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Rumus luas limas yaitu luas sama dengan luas alas ditambah luas sisi tegak. Berikut ini adalah contoh dari jaring-jaring limas. Kemudian berikut ini adalah non-contoh dari jaring-jaring limas. Contoh limas pada bangun tradisional Banten yaitu atap dari Gedung Pendopo Bupati Kota Serang dan Gedung Juang 45 Kota Serang. Kemudian, kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal bangun ruang sisi datar limas. Sekarang, Ibu mau tanya lagi nih, apakah ada yang tahu nama bangunan apa di bawah ini? Ya, betul sekali. Bangunan ini bernama Gedung Juang 45 Kota Serang. Lokasinya ada di depan pintu masuk alun-alun Kota Serang. Kemudian, coba kalian sebutkan terdiri dari bangun ruang sisi datar apa saja bangunan ini? Ya, betul sekali. Bangunan ini terdiri dari bangunan utamanya yaitu yang berbentuk balok dan atapnya yang berbentuk 5 segi 4. Sekarang lihatlah contoh soal 5 segi 4 dari bangunan ini. Contoh soal limas. Gedung Juang 45 Kota Serang memiliki bagian atap yang berbentuk 5 segi 4 dengan alas berbentuk persegi. Panjang sisi alas atap adalah 6 meter. Tinggi atap dari alas hingga puncak limas adalah 4 meter. Dan tinggi sisi tegak atau tinggi segitiga adalah 5 meter. Hitunglah volume atap atau 5 segi 4 tersebut. Mari kita simak penyelesaiannya. Diketahui panjang sisi alas 6 meter, tinggi limas 4 meter, dan tinggi segitiga atau tinggi sisi tegak adalah 5 meter. Dan berikut adalah ilustrasinya. Ditanyakan yang pertama volume atap, maka penyelesaiannya yaitu rumus volume limas sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Luas alas sama dengan sisi kali sisi sama dengan 6 kali 6 sama dengan 36 meter persegi. Tinggi limas sama dengan 4 meter.
Volume sama dengan 1/3 dikali 36 dikali 4, sama dengan 48 meter kubik. Jadi, volume atap yang berbentuk 5 segi 4 adalah 48 meter kubik. Contoh soal limas. Gedung Juang 45 Kota Serang memiliki atap berbentuk 5 segi 4 dengan alas persegi. Panjang sisi alas 6 meter, tinggi limas 4 meter, dan tinggi sisi tegak 5 meter. Seluruh genteng atap akan diganti. Dengan setiap meter persegi atap membutuhkan 10 genteng. Hitung luas total bidang tegak atap, dan tentukan jumlah genteng yang diperlukan untuk mengganti seluruh atap. Mari kita simak penyelesaiannya. Penyelesaiannya yaitu pada tahap pertama memahami masalah, di mana 5 segi 4 dengan alas persegi 6 meter, tinggi limas 4 meter, tinggi sisi tegak 5 meter, dan 10 genteng per meter persegi, di mana ditanyakan luas bidang tegak dan jumlah genteng yang dibutuhkan. Dan berikut adalah ilustrasinya. Pada tahap kedua, yaitu merencanakan penyelesaian. Yang pertama, hitung luas sisi tegak limas. Yang kedua, hitung total luas atap. Yang ketiga, tentukan jumlah genteng yang dibutuhkan. Pada tahap ketiga, yaitu melaksanakan rencana. Luas sisi tegak sama dengan 4 kali setengah kali sisi alas kali sisi miring. Sisi miring sama dengan 5 meter. Kemudian luas sama dengan 4 kali setengah dikali 6 dikali 5. Sama dengan 4 dikali 15 sama dengan 60 meter persegi. Jumlah genteng sama dengan 60 dikali 10 sama dengan 600 genteng. Pada tahap keempat yaitu memeriksa kembali, di mana perhitungan sisi tegak sudah benar, luas atap sesuai rumus limas, genteng sesuai perkiraan, sehingga kesimpulannya luas bidang tegak yaitu 60 meter persegi dengan jumlah genteng yang dibutuhkan 600 genteng. Baiklah teman-teman, kita sudah mempelajari banyak hal pada video ini. Kita sudah mempelajari mulai dari konsep dasar limas hingga mengerjakan contoh soal. Dan semua itu kita pelajari berdasarkan indikator pemahaman konsep matematis. Semoga video animasi ini dapat membantu kalian untuk dapat lebih memahami konsep bangun ruang sisi datar. Terima kasih banyak, sampai jumpa!